Persia, leluhur peradaban Iran modern. Sebuah negeri yang begitu agung, di mana kekuasaannya membentang dari India hingga Yunani, dari padang pasir Afrika hingga pegunungan Kaukasus. Pada puncak kejayaannya, negeri ini menguasai hampir separuh dari seluruh populasi manusia yang hidup di muka bumi pada zaman itu, yakni sekitar 50 juta jiwa dari total 100 juta penduduk dunia kala itu. Sebuah angka yang bahkan presiden atau perdana menteri modern manapun hanya bisa bermimpi untuk mencapainya. Wilayahnya seluas jutaan kilometer persegi, lebih besar dari Kekaisaran Romawi pada masa terluasnya, lebih besar dari Kekaisaran Alexander the Great, dan baru akan ditandingi luasnya oleh Kekaisaran Mongol 1000 tahun kemudian. Nama Persia berasal dari bahasa Yunani kuno yang menyebut wilayah ini sebagai Persis, mengacu pada daerah Fars di selatan. Penduduk asli wilayah ini sejak ribuan tahun lalu menyebut tanah mereka sebagai Iran, yang secara harfiah berarti tanah bangsa Arya. Pergeseran nama resmi dari Persia ke Iran pada tahun 1935 bukanlah perubahan identitas, tetapi merupakan pengembalian nama asli yang memang telah dipakai selama berabad-abad. Meskipun mayoritas etnis Persia tinggal di negara Iran, tetapi diaspora mereka juga tersebar luas, termasuk ke negara-negara seperti Afghanistan, Tajikistan, Rusia, Jerman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, India, dan lain sebagainya. Diaspora etnis Persia ke berbagai belahan dunia ini menjadikan bahasa Persia sebagai salah satu bahasa tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa yang diucapkan tidak hanya oleh masyarakat Iran sendiri, tetapi juga diakui sebagai bahasa resmi di beberapa negara seperti Tajikistan dan Afghanistan. Bahkan, pengaruh bahasa Persia terlihat dalam bahasa Indonesia, di mana beberapa nama orang yang memiliki akar dari bahasa Persia kuno dapat ditemukan seperti Johansyah dan Firmansyah. Selain itu, sejumlah kosakata Persia telah meresap ke dalam bahasa Indonesia seperti arak, bandar, menara, anggur, topan, was-was, dan masih banyak lagi. Sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum nama Persia dikenal oleh sebutir debu pun di muka bumi, hiduplah suku-suku yang tersebar di dataran tinggi yang gersang. Mereka adalah orang-orang Arya, pengembara dari utara yang membawa serta api suci di dalam hati mereka. Jangan kau bayangkan mereka megah. Mereka hidup dalam kegelapan sejarah, terhimpit oleh raksasa-raksasa tua, terhimpit oleh kerajaan Elam di selatan, kerajaan Asyur di barat, bangsa Mede yang lebih berkuasa di utara. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh getir. Mereka minum air dari telapak tangan, mereka berlindung di gua-gua batu, mereka menggembalakan kambing di lereng yang tandus. Padahal di Babilonia, menara-menara telah menjulang sampai ke awan. Di Mesir, piramida telah berdiri selama 1000 tahun. Di Niniwe, para raja Asyur mandi darah dan menyembah dewa-dewa yang haus akan korban. Jadi, kala itu, leluhur Persia hanyalah bayang-bayang. Mereka membayar upeti, mereka menundukkan kepala, mereka menggertakkan gigi dalam diam. Namun, ingatlah, dari rahim perbudakan ini akan lahir para pembebas. Dari tanah yang paling tandus ini akan tumbuh pohon kayu yang paling keras. Tahun 600 sebelum Masehi, lahirlah seorang bayi di tanah Parsa. Namanya adalah Kurush. Kau kenal dia sebagai Cyrus. Diceritakan bahwa kakek Cyrus ini bernama Astyages, yang merupakan raja Mede yang lalim, pernah bermimpi sebuah pohon anggur tumbuh dari pangkuan putrinya dan menjalar ke seluruh Asia. Para ahli nujum istana menafsirkan mimpi itu, mengatakan bahwa cucunya, yaitu Cyrus, kelak akan merebut tahtanya. Maka Astyages yang gila kuasa memerintahkan agar bayi itu disingkirkan dari istana, dijauhkan dan dibuang ke padang belantara agar tidak pernah tahu darah biru yang mengalir di nadinya. Namun demikian,
Seorang jenderal bernama Harpagus yang hatinya masih tersisa setetes welas asih tidak tega membiarkan bayi mungil itu mati sendirian di tengah serigala dan dinginnya malam. Ia pun menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala tua yang tinggal di lereng gunung. Gembala itu dan istrinya menerima bayi itu sebagai titipan. Mereka membesarkannya dengan air susu kambing dan hangatnya api unggun, tanpa tahu bahwa di dalam dada kecil itu berdetak jantung seorang calon penguasa dunia. Cyrus akhirnya tumbuh besar sebagai anak gembala. Kulitnya kecoklatan oleh terik matahari, rambutnya kusut tertiup angin padang rumput. Ia belajar memanah kelinci dan bertarung dengan anak-anak lain menggunakan tongkat. Ia memerintah teman-temannya seolah ia adalah seorang raja sejati. Ia menghukum yang bandel. Ia memberi hadiah kepada yang taat. Ia selalu menjadi pemimpin dalam setiap permainan, dan anak-anak lain secara naluriah tunduk pada sorot matanya yang tajam, pada suaranya yang lantang, pada keberaniannya yang tak pernah gentar. Kabar tentang bocah ajaib ini akhirnya sampai ke telinga para bangsawan kerajaan Mede. Mereka terkejut. Sorot mata itu, postur tubuh itu, wewangian khas darah biru yang tidak bisa disembunyikan oleh bau domba, semua menunjuk pada satu fakta yang tak terbantahkan, bahwa Cyrus kelak akan menjadi pemimpin besar. Maka Raja Astyages pun tahu bahwa bocah gembala itu tak lain adalah cucunya sendiri. Cyrus kemudian dipanggil ke istana. Ia diperlakukan dengan hormat meskipun di bawah pengawasan yang ketat. Dan di sanalah, di antara tiang-tiang megah istana Mede, ia belajar ilmu pemerintahan, strategi perang, dan yang paling penting, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang raja Mede yang lalim membiarkan rakyatnya menderita. Di dalam hatinya yang masih muda, bara dendam dan cita-cita mulai menyala. Ia ingin suatu hari membebaskan bangsanya, menyatukan bangsa Persia dan bangsa Mede, serta membangun kerajaan yang bertaburkan keadilan. Tahun demi tahun berlalu. Cyrus kini telah tumbuh menjadi pria matang, berusia sekitar 40 tahun. Dan terjadilah, sekitar tahun 553 sebelum Masehi, dia mengumpulkan suku-suku Persia yang gemetar dan kelaparan. Ia berdiri di atas sebuah batu di hadapan mereka. Ia tidak berbicara tentang kemerdekaan, tidak tentang kebebasan, tidak tentang cita-cita mulia. Ia hanya menunjukkan pakaian compang-camping yang mereka kenakan, ladang-ladang tandus yang mereka garap, dan upeti yang setiap tahun harus mereka kirim kepada Astyages, Raja Mede yang lalim. Ia berkata dengan suara yang mengguncang lembah, "Hari ini, pilihlah, apakah kau ingin tetap menjadi budak, bekerja untuk orang lain, dan mati tanpa nama? Ataukah kau ingin mengikutiku, merebut tanah yang gemuk, minum anggur dari piala emas, dan tidur di atas sutra? Karena aku berjanji, kemiskinan akan berakhir, penindasan akan berakhir, dan siapapun yang ikut denganku hari ini akan duduk di sampingku di istana yang akan kubangun." Mendengar itu, para lelaki Persia berteriak seperti singa kelaparan. Mereka miskin, lapar, dan dipandang rendah. Banyak dari mereka tak memiliki perlengkapan perang yang layak. Hanya sabit, kapak, dan tombak sederhana. Ladang mereka telah tandus, perut mereka telah lama lapar, kehormatan mereka telah diinjak bertahun-tahun. Kendati demikian, bagi orang-orang yang tak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan, rasa takut perlahan-lahan akhirnya mati, keputusasaan berubah menjadi keberanian. Dan ketika manusia sampai pada batas itu, ancaman kehilangan tak lagi menakutkan, cambuk tak lagi menggetarkan, pedang musuh tak lagi tampak besar. Maka bergeraklah mereka dari pegunungan menuju jantung kekuasaan Mede. Desa demi desa mereka lewati, benteng demi benteng mereka habisi. Kabar tentang kebangkitan Cyrus menyebar cepat ke seluruh negeri. Raja Astyages terkejut mendengar pemberontakan itu. Ia segera mengirim pasukan untuk menghancurkan tentara Cyrus. Berangkatlah bala tentara Mede dengan kereta perang, kuda-kuda pilihan, dan persenjataan yang jauh lebih unggul daripada kaum Persia. Astyages yakin perlawanan itu akan padam hanya dalam satu hantaman. Dan benar, pasukan Cyrus terdesak. Mereka mundur ke bukit-bukit, bertahan di celah sempit. Jumlah mereka lebih sedikit, perlengkapan mereka jauh lebih buruk, dan banyak di antara mereka bahkan belum pernah merasakan perang sungguhan.
Ketika pasukan Mede maju dengan kuda-kuda perang dan tombak panjang, pasukan Persia kerap dipukul mundur. Banyak yang gugur di tanah berbatu, banyak pula yang tercerai-berai menyelamatkan diri. Beberapa desa yang sempat memihak Cyrus kembali jatuh ke tangan Mede. Persediaan makanan menipis. Bahkan ada yang berbisik bahwa pemberontakan ini hanyalah mimpi gila yang akan berakhir di tiang gantungan. Cyrus pun memerintahkan pasukannya mundur ke bukit-bukit. Mereka bertahan, memulihkan kekuatan, lalu turun kembali untuk menyerang. Cyrus tidak memaksa pertempuran terbuka. Ia memerintahkan serangan cepat saat malam tiba, penyergapan di tikungan, serta hujan panah dari lereng-lereng tinggi. Hari demi hari, pasukan Mede mulai terkuras. Mereka menang dalam jumlah, tetapi kalah dalam tenaga. Mereka unggul dalam senjata, tetapi kalah dalam medan. Keluhan pasukan Mede mulai terdengar, perbekalan menipis. Prajurit yang terluka bertambah banyak, para perwira saling menyalahkan. Dan semakin lama perang berlangsung, semakin banyak tentara Mede yang bertanya-tanya, mengapa mereka harus mati demi seorang raja yang lalim dan kehilangan simpati rakyat. Tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus menang, Astyages ditangkap, dan kekuasaan Mede pun berakhir. Cyrus tidak membunuh kakeknya. Ia memeluk lelaki tua itu dan menempatkannya di sebuah istana yang indah sampai akhir hayatnya. Inilah pertama kalinya dunia melihat kebijaksanaan seorang penakluk sejati, di mana kemenangan tidak harus diikuti oleh pembantaian. Cyrus akhirnya menyatukan dua kerajaan besar, kerajaan Mede dan kerajaan Persia, bukan dengan rantai besi, tetapi dengan janji kebaikan dan keadilan. Setelah Cyrus Agung berhasil mengalahkan kerajaan Mede pada tahun 550 sebelum Masehi, peta politik di dunia kuno berubah drastis. Bayangkan, selama puluhan tahun, Mede adalah penguasa timur yang disegani. Namun dalam sekejap, seorang pemimpin muda dari suku Persia yang tadinya dianggap hanya sebagai anak gembala, kini menjadi raja di atas raja. Tentu saja berita ini menyebar seperti api di padang rumput kering. Kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya mulai gelisah. Babilonia di selatan mulai gelisah. Mesir di tepi sungai Nil ikut gelisah. Wilayah Suriah dan Fenisia juga mulai gelisah. Namun, terdapat satu kerajaan yang tidak gelisah. Kerajaan itu sangat kaya dan sangat percaya diri. Kerajaan itu bernama Lydia, terletak di sebelah barat, di semenanjung Anatolia, yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki modern. Pusat kekuasaan Lydia ada di kota Sardis, sebuah kota yang gemerlap karena aliran sungai Pactolus yang konon membawa butiran-butiran emas dari pegunungan Tmolus di atasnya. Sekitar tahun 560 sebelum Masehi, tahta Lydia dipegang oleh seorang raja bernama Croesus. Nama Croesus ini sampai hari ini menjadi peribahasa di seluruh dunia, sekaya Croesus. Jadi kalau Anda mendengar seseorang berkata, dia sekaya Croesus, itu artinya dia sangat kaya. Croesus mewarisi kekayaan dari ayahnya yang telah memperluas wilayah Lydia hingga ke kota-kota Yunani di pesisir Asia Kecil seperti Efesus, Miletus, dan Smyrna. Bahkan Croesus tidak hanya kaya tetapi juga cerdas. Ia menjalin persahabatan dengan kota-kota Yunani daratan, terutama dengan kota Athena dan Sparta. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat taat beragama, tetapi taatnya itu kepada dewa-dewa Yunani karena Lydia terletak di perbatasan antara dunia timur dan barat. Ia sering mengirim hadiah besar-besaran ke kuil-kuil terkenal di Yunani, terutama ke Delphi yang diyakini menyampaikan pesan dari dewa Apollo. Sekarang, mari kita bayangkan suasana hati Croesus ketika mendengar bahwa Cyrus dari Persia telah menggulingkan kakeknya sendiri, Astyages dari Mede, pada 550 sebelum Masehi. Croesus tidak takut, ia malah merasa itu adalah kesempatan. Mengapa? Karena selama ini kerajaan Mede adalah musuh bebuyutan kerajaan Lydia. Dan sekarang Mede telah runtuh. Yang menggantikannya adalah Persia yang belum terbukti di mata Croesus. Kata Croesus dalam hatinya, ini saatnya aku memperluas kekuasaanku ke timur. Aku akan menghancurkan Cyrus sebelum ia terlalu kuat. Lagi pula,
Aku punya emas tak terbatas. Aku bisa membayar tentara bayaran sebanyak yang kuinginkan. Sekitar tahun 547 sebelum Masehi, Croesus mencari petunjuk kepada orakel Delphi di Yunani. Ia bertanya, "Haruskah aku berperang melawan Persia?" Sang orakel menjawab dengan kalimat samar, "Jika kau menyeberangi sungai Halis, kau akan menghancurkan sebuah kerajaan besar." Maka pada tahun itu juga ia mengumpulkan pasukan, membayar tentara bayaran terbaik, dan menyeberangi sungai Halis yang terletak di perbatasan antara Lydia dan Persia. Perang pun pecah, kedua pihak saling menguji kekuatan. Ketika musim dingin mulai turun pada akhir tahun 547 sebelum Masehi, tentara Lydia yang terbiasa dengan kemewahan mulai menggigil, dan Croesus mengira perang akan berhenti untuk sementara waktu. Ia pun mundur ke markas, berniat memanggil bala bantuan dan kembali menyerang saat musim semi. Tetapi Cyrus tidak menunggu. Cyrus justru mengejar Croesus di tengah musim dingin yang paling dingin, melintasi pegunungan bersalju. Tapi sayangnya, kota yang melindungi Croesus itu dibangun di atas bukit curam dengan tembok setebal 9 meter. Maka seorang prajurit Persia bernama Hieroedes, seorang pemanjat ulung, memimpin pasukan Persia memanjat tebing itu melalui jalan setapak tersembunyi yang hanya bisa dilalui satu orang dengan merangkak. Mereka merangkak seperti kadal, dengan belati, di gigi, dan ketika fajar menyingsing, mereka sudah berada di balik tembok kota. Mereka menghancurkan gerbang dari dalam, dan pasukan Cyrus menerobos masuk. Hingga pada bulan Desember tahun 546 sebelum Masehi, kota Sardis akhirnya jatuh dalam hitungan jam. Croesus yang tadinya duduk di singgasana emas mendengar gemuruh pasukan Persia di luar istana. Ia tidak sempat melarikan diri. Croesus jatuh ke tangga istana. Ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Cyrus. Cyrus memandang Croesus dengan campuran kemenangan dan rasa penasaran. Kemudian ia memerintahkan, bakar dia hidup-hidup bersama 14 pemuda Lydia di atas tumpukan kayu sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Ini adalah kebiasaan Persia kuno, membakar raja musuh sebagai kurban untuk dewa api. Tumpukan kayu disusun, Croesus dinaikkan ke atas. Para prajurit Persia menyalakan api. Tetapi tiba-tiba Croesus membuka mulutnya, berteriak dengan suara keras yang menembus riuh rendah pasukan. "Oh, Solon! Solon! Solon!" Ia mengulang nama itu 3 kali. Cyrus yang mendengar itu mengangkat tangannya. "Hentikan api," perintahnya. Para prajurit buru-buru memadamkan api dengan pasir dan anggur. Cyrus lalu mendekati Croesus dan bertanya dengan suara penasaran, "Siapa Solon itu? Dan mengapa kau memanggil namanya di saat-saat terakhirmu?" Croesus menjawab dengan suara parau, "Solon adalah bijak dari Athena. Bertahun-tahun lalu, saat aku menunjukkan semua hartaku, ia berkata, tidak ada manusia yang bisa disebut bahagia sebelum ia mati, karena nasib selalu berubah." Cyrus tersentuh mendengar ucapan bijaksana itu. Ia sadar bahwa ia sendiri juga manusia yang bisa jatuh. Bayangkan, Cyrus adalah penakluk yang belum pernah kalah. Ia belum pernah mendengar filosofi seperti itu. Selama ini ia hanya tahu kekuatan, pedang, dan kemenangan. Namun, kata-kata yang disampaikan Croesus menusuk hatinya. Ia berpikir, "Aku juga manusia. Aku juga bisa jatuh. Hari ini aku membakar Croesus, besok mungkin orang lain membakarku." Maka Cyrus memerintahkan untuk memadamkan api sepenuhnya. Ia mengulurkan tangan kepada Croesus, menariknya turun dari tumpukan kayu, lalu berkata, "Croesus, mulai sekarang kau bukan lagi musuhku. Kau akan duduk di sampingku sebagai penasihat. Aku butuh kebijaksanaanmu." Sejak saat itu, Croesus yang dulu adalah raja terkaya, menjadi penasihat bagi raja yang mengalahkannya. Ia menemani Cyrus dalam kampanye militer selanjutnya, memberi nasihat tentang taktik perang. Tahun 600 sebelum Masehi, berdirilah sebuah kota yang tidak terkalahkan oleh siapapun di dunia kuno. Kota itu bernama Babilonia. Bayangkan temboknya
Tebalnya luar biasa, bahkan 80 kereta kuda bisa melintas berdampingan di atasnya. Parit di sekelilingnya begitu dalam dan selalu dialiri air. Menara Babel yang legendaris menjulang hingga 9 tingkat. Sungai Efrat mengalir dari utara ke selatan, membelah kota menjadi dua, menyediakan air minum dan irigasi. Kerajaan demi kerajaan seperti Asyur, Elam, dan bangsa-bangsa lainnya tidak pernah ada yang berhasil merobohkan tembok Babilonia, apalagi merebutnya dengan kekuatan perang. Nah, pada saat Cyrus menjadi raja Persia, Babilonia dipimpin oleh raja bernama Nabonidus. Nabonidus adalah sosok kontroversial. Ia lebih mencintai dewa bulan yang bernama Sin daripada dewa utama Babilonia yang bernama Marduk. Ia meninggalkan ibu kota untuk tinggal di oasis Taima di padang pasir Arabia selama bertahun-tahun, sehingga para pendeta Marduk dan rakyat jelata di Babilonia merasa diabaikan. Pajak tinggi, korupsi merajalela. Rakyat Babilonia kelaparan. Dan Cyrus melihat semua kelemahan, korupsi, dan kebejatan Raja Babilonia itu dari jauh. Cyrus tidak datang sebagai penyerbu yang haus darah. Ia datang sebagai pembebas. Maka sekitar tahun 539 sebelum Masehi, ia mengirim utusan ke seluruh wilayah Babilonia dengan pesan propaganda yang cerdik. Aku adalah hamba Marduk. Aku datang untuk mengembalikan kehormatan dewa kalian. Aku akan meruntuhkan tirani Nabonidus. Banyak penduduk Babilonia yang mempercayai pesan ini dan menunggu kedatangannya. Kendati demikian, ketika pasukan Persia tiba di depan tembok raksasa Babilonia itu, gerbang kota tetap tertutup rapat. Tidak ada yang membukakan dari dalam karena pasukan loyalis Nabonidus masih menjaga. Cyrus tidak mengepung secara membabi buta. Ia memerintahkan para insinyurnya untuk menyelidiki sungai Efrat. Mereka menemukan bahwa sungai itu cukup dangkal di beberapa bagian, dan di hulu sungai terdapat sebuah danau buatan serta rawa-rawa yang bisa dialiri. Maka Cyrus memerintahkan penggalian sebuah kanal raksasa yang mengalihkan aliran Efrat ke cekungan lain. Ini adalah proyek teknik sipil yang sangat besar, melibatkan ribuan pekerja selama berbulan-bulan. Hingga pada malam yang bersejarah, tepat saat penduduk Babilonia sedang merayakan pesta keagamaan besar untuk dewa Marduk, air sungai Efrat mulai turun, semakin turun, hingga hanya setinggi paha orang dewasa. Cyrus memerintahkan pasukannya yang sudah bersiap untuk berjalan melewati dasar sungai yang becek dan berlumpur. Mereka berjalan dalam kegelapan, di bawah gerbang-gerbang sungai yang mulai terbuka. Mereka naik melalui tangga-tangga yang menghubungkan sungai ke dalam kota. Tangga yang biasanya digunakan penduduk untuk mengambil air. Tidak ada penjaga karena semua orang sedang mabuk dansa dan mabuk kepayang. Pasukan Persia menyusup tanpa suara, lalu membuka gerbang utama dari dalam. Babilonia jatuh tanpa satupun pertempuran di jalanan. Dan keesokan paginya, ketika penduduk Babilonia bangun dengan kepala pening karena arak dan mabuk-mabukan, mereka melihat Cyrus sudah duduk di singgasana Nabonidus dengan mahkota dewa Marduk di kepalanya. Dan ini terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian Cyrus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan penakluk manapun di dunia, di mana ia mengeluarkan sebuah dekret yang ditulis pada silinder tanah liat yang di zaman modern ini dikenal sebagai silinder Cyrus, disimpan di British Museum, London. Isinya, semua bangsa yang diasingkan di Babilonia akan pulang ke rumah mereka. Semua kuil akan dibangun kembali. Tidak ada yang akan menjadi budak karena agamanya. Bani Israel yang telah ditawan selama 70 tahun sejak zaman Nebukadnezar sekitar tahun 586 sebelum Masehi, diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka. Mereka menangis, merobek jubah, lalu mengemas bejana-bejana suci yang dijarah. Coba bayangkan, reputasi Cyrus saat itu mencapai puncaknya. Ia bukan hanya penakluk, tetapi pembebas bangsa-bangsa. Coba bayangkan betapa dahsyatnya reputasi Cyrus saat itu di mata dunia. Setelah Babilonia, kekuasaan Persia membentang dari India hingga Libya, dari Kaukasus hingga Ethiopia. Tidak ada yang tersisa kecuali Mesir, dan Cyrus sendiri tidak sempat menyentuhnya.
karena pada usia yang tidak terlalu tua, ia tewas dalam sebuah pertempuran melawan suku Masa Getai di Asia Tengah. Setelah Cyrus Agung mati, tahta kerajaan kemudian jatuh ke tangan putranya bernama Kambises II. Kambises adalah kebalikan dari ayahnya. Dia kejam, gila tanpa belas kasihan. Ia menaklukkan Mesir dengan mudah pada tahun 525 sebelum Masehi, sebuah pencapaian yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Cyrus. Di Mesir, ia menunjukkan kegilaannya. Ia menikam lembu suci Apis dengan pedangnya sendiri, mengejek para pendeta Mesir, membakar mumi para Fir'aun. Ia kemudian mengirim pasukan untuk menghancurkan kuil Amun di Oasis Siwa. Kendati demikian, Kambises mati secara misterius. Konon karena luka tidak sengaja di pahanya. Ada yang bilang itu bunuh diri, ada yang bilang itu pembunuhan. Yang pasti, setelah kematiannya, kekaisaran Persia yang begitu luas itu langsung limbung. Seorang pendeta penipu bernama Gaumata merebut tahta Persia. Hampir seluruh satrapi memberontak. Mesir merdeka lagi, Babilonia memberontak juga, Lydia memberontak, Mede memberontak. Seolah-olah seluruh bangunan agung itu akan runtuh dalam hitungan minggu. Pada saat itulah, dari dalam pusaran kekacauan, muncullah seorang pangeran muda yang tidak dikenal. Namanya adalah Darius. Ia bukan keturunan langsung dari Cyrus, tetapi ia memiliki ambisi yang lebih besar dari singa dan kecerdasan yang lebih tajam dari belati. Ia dan 6 bangsawan lainnya menyusup ke istana, menghabisi Gaumata dan menyingkirkan semua pengawalnya. Dan setelah itu, Darius duduk di singgasana kerajaan dan berkata dengan dingin, "Aku adalah raja. Mereka yang meragukannya akan merasakan pedangku." Dan kemudian, selama setahun penuh, Darius bertempur di 19 medan perang, menghancurkan 9 raja pemberontak dalam 1 tahun. Ia bahkan menulis seluruh kisah kemenangannya di sebuah tebing batu di Bisutun, setinggi 100 meter dari tanah dalam 3 bahasa. Teks itu menjadi semacam Facebook kuno, mengumumkan kepada dunia, "Aku Darius, Raja Agung, Raja segala raja, Raja negara-negara yang semua bahasanya, Raja negeri yang luas ini. Dengan kehendak Ahura Mazda, aku adalah Raja." Darius yang Agung. Inilah nama yang selamanya terpatri sebagai arsitek Persia yang sesungguhnya. Jika Cyrus adalah sang pemimpi yang membangun fondasi, maka Darius adalah sang insinyur yang membangun menara. Ia membagi kekaisaran Persia yang sangat luas ini menjadi 20 provinsi. Ia menunjuk gubernur yang biasanya orang lokal di setiap provinsi. Ia mengirim mata-mata rahasia yang disebut mata dan telinga raja yang muncul tiba-tiba di provinsi manapun, memeriksa buku, menginterogasi petani, dan jika ditemukan kecurangan, kepala gubernur itu akan dipajang di pintu gerbang. Ia menciptakan sistem pos tercepat di dunia kuno. Di jalan kerajaan sepanjang 2.700 km dari Susa ke Sardis, setiap 25 km ada stasiun pos dengan kuda segar dan kurir yang siap siang dan malam. Sebuah pesan pos yang biasanya menempuh waktu selama 90 hari perjalanan, kini hanya ditempuh dalam 7 hari. Bahkan, sejarawan Yunani Herodotus menulis dengan kagum, "Tidak ada yang berjalan lebih cepat dari kurir Persia. Tidak ada salju, hujan, panas, atau kegelapan malam yang menghalangi mereka." Kata-kata bersejarah ini terukir di gedung pos Amerika Serikat berabad-abad kemudian. Mahkota kebesaran Darius adalah kota Persepolis. Jangan kau bayangkan kota Persepolis ini adalah kota biasa, sebab Darius membangun sebuah kompleks istana di atas teras batu raksasa di kaki Gunung Rahmat dengan tiang-tiang setinggi 20 meter yang menjulang seperti pohon-pohon sakti di hutan purba. Tangganya begitu lebar sehingga 10 orang dapat berjalan berdampingan. Dan di setiap anak tangga terukir relief barisan utusan yang membawa upeti. Relief berupa orang Ethiopia membawa jerapah dan gading sebesar batang pohon. Relief tentang orang India membawa emas dan gading yang berkilauan. Relief berupa orang Babilonia membawa sapi jantan bertanduk emas. Orang Sogdiana membawa unta Baktria yang berbulu 2. Orang Yunani Ionia membawa mangkuk perunggu yang dihias dengan ukiran para dewa. Yang artinya semua hidup berdampingan.
bukan karena takut akan belati, tetapi karena tahu bahwa Darius melindungi semua agama, semua bangsa. Inilah yang membuat kekaisaran ini bertahan lebih lama dari Alexander, bertahan lebih lama dari Romawi, bertahan lebih lama dari Mongol. Tapi, dengarlah, disinilah tragedi dimulai, karena kebesaran sering melahirkan kesombongan, dan kesombongan sering melahirkan kehancuran. Darius, seperti semua raja sebelum dan sesudahnya, jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Ia mulai melihat ke barat, ke semenanjung Yunani yang kecil dan terpecah itu. Ia mendengar tentang kota-kota seperti Athena dan Sparta. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada sebidang tanah di tepi laut Aegea yang tidak berlutut di hadapannya. Darius bersumpah di hadapan Ahura Mazda, "Aku akan menghancurkan Athena sehingga tidak ada batu di atas batu." Ia pun mengirim pasukan besar pada tahun 490 sebelum Masehi. Armada Persia melintasi laut Aegea. Pasukan Persia mendarat di Teluk Marathon, hanya 40 km dari Athena. Mereka percaya bahwa kemenangan sudah di genggaman. Sedangkan di pihak Yunani, hanya 10.000 prajurit Athena dan beberapa ratus dari Plataea. Mereka tidak memiliki kavaleri, tidak ada pemanah, hanya tombak panjang, perisai bundar, dan kegilaan. Maka, di tengah kepungan itu, Panglima Athena bernama Miltiades membuat formasi yang tidak biasa. Dia membuat formasi sayap pasukannya sangat kuat dan bagian tengahnya sengaja dibuat tipis. Dan ketika pasukan Persia menyerang lewat tengah, barisan Athena mundur secara terencana, lalu sayap kanan dan kiri mengepung. Akibatnya, Persia yang tidak terbiasa dengan tombak panjang yang menusuk dari semua arah menjadi panik. Sebanyak 6.400 orang Persia tewas, sementara hanya 192 orang Athena yang gugur. Darius mendengar kabar kekalahan pasukannya itu di istananya di Persepolis. Ia dilaporkan tidak marah, tetapi sangat terkejut. Ia memerintahkan para pelayannya dan berkata, "Setiap kali aku duduk untuk makan, ingatkan aku." Kendati demikian, Darius mati sebelum melancarkan serangan balasan. Dan dendam itu diwariskan kepada putranya Darius bernama Xerxes. Xerxes, oh Xerxes, betapa besar janjimu, betapa hancur kenyataanmu. Ia mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah dilihat dunia. Setidaknya menurut para sejarawan, ia mengumpulkan lebih dari 1 juta tentara, lebih dari 1.000 kapal. Ia membangun jembatan perahu di atas selat Hellespont yang lebarnya lebih dari 1 kilometer. Ketika badai menghancurkan jembatan itu untuk pertama kalinya, Xerxes menjadi sangat marah sehingga ia memerintahkan rantai besi dipasang di selat itu, mengoyak lautan dengan cambuk dan berseru, "Hai air pahit, tuanmu menghukummu karena kau telah menyakitinya tanpa alasan." Sebuah adegan yang begitu absurd, begitu manusiawi sehingga kita bisa tertawa sekaligus ngeri. Dia kemudian membangun jembatan baru, kali ini dengan lebih dari 300 kapal yang diikat menjadi satu. Pasukannya berbaris selama 7 hari 7 malam untuk menyeberang. 300 prajurit Sparta di bawah Raja Leonidas bersama dengan sekitar 700 Tespian dan beberapa ribu tentara Yunani lainnya menahan pasukan multijutaan Xerxes selama 3 hari penuh. Mereka bertempur dengan tangan kosong ketika tombak patah, dengan gigi ketika pedang tumpul. Mereka bertempur sampai prajurit terakhir. Xerxes kehilangan 20.000 orang tentara untuk membunuh hanya 300 tentara Yunani. Ketika ia akhirnya berdiri di atas tumpukan mayat Sparta, ia berkata, "Aku sekarang memiliki musuh-musuh seperti itu, tetapi aku tidak bisa bahagia." Ia kemudian melanjutkan ke Athena, membakar kota itu hingga menjadi arang. Tapi armadanya dihancurkan di Selat Salamis oleh laksamana Yunani Themistokles yang licik. Sisa pasukannya dikalahkan di Plataea pada tahun berikutnya. Xerxes pulang ke Persia dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Kekaisaran Persia selamat, tetapi mitos ketak terkalahkan telah hancur. Dan sejak saat itu Persia hanya mundur, mundur, dan mundur. Setelah Xerxes mati pada tahun 465 sebelum Masehi, para raja Persia berikutnya tidak lagi berani menyeberang ke Yunani.
Mereka sibuk dengan intrik istana, anak membunuh ayah, istri membunuh suami, saudara membunuh saudara. Semua terjadi di istana yang megah di Persepolis. Sedangkan di saat yang bersamaan, di Yunani, sebuah kerajaan kecil di utara bernama Makedonia mulai bangkit. Rajanya bernama Philip II menyatukan semua negara kota Yunani di bawah satu komando. Ia bersiap menyerang Persia, tetapi sebelum sempat, ia dibunuh di pesta pernikahan putrinya. Tahta pun jatuh ke tangan putranya yang baru berusia 20 tahun, seorang pemuda dengan mata yang tampak seperti melihat ke dunia lain. Namanya adalah Alexander. Ia memiliki seorang guru bernama Aristoteles yang memberinya salinan buku Iliad karya Homerus. Konon, Alexander selalu tidur dengan buku itu di bawah bantalnya bersama dengan belati. Dan ia sangat mencintai pahlawan Yunani bernama Achilles. Ia bermimpi untuk melampaui Achilles. Dan tahukah kamu apa yang lebih besar daripada melampaui Achilles? Yang lebih besar adalah menghancurkan Persia, yang kala itu memang musuh terbesar Yunani. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander, Raja Yunani, menyeberangi Selat Hellespont, sebuah selat yang sama yang dulu dijembatani Xerxes, dan kali ini dengan armada kecil yang berisi 35.000 tentara, sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan pasukan Xerxes. Mendengar pasukan kecil Yunani itu datang, para panglima Persia tertawa. Pasukan Persia menunggu di tebing yang curam. Mereka pikir Alexander tidak akan pernah menyerang dari permukaan air yang lebih rendah ke tebing. Tapi Alexander langsung menceburkan kudanya ke sungai, diikuti oleh pasukan kavalerinya yang gila. Pertempuran itu begitu sengit sehingga pedang Alexander patah. Ia mengambil pedang dari salah satu pengawalnya yang tewas dan terus bertempur. Tentara Persia melihat raja muda ini berada di barisan depan, berlumuran darah, berteriak seperti singa, menyebabkan moral pasukan Persia runtuh, melarikan diri. Dan ini adalah kemenangan pertama untuk Raja Alexander dari Yunani. Kemenangan yang kedua terjadi di Issos. Dan kali ini, Raja Persia sendiri bernama Darius III turun ke medan perang. Ia membawa pasukan yang konon berjumlah 600.000 orang. Ia membawa seluruh istananya, termasuk ibu, istri, dan anak-anak perempuannya. Ia memilih medan perang yang sempit di antara laut dan pegunungan. Ironisnya, itu taktik yang keliru fatal, sebab Alexander lebih cepat. Alexander memimpin kavalerinya langsung menembus pusat barisan Persia, tepat di mana Darius III berdiri di atas kereta perangnya yang megah. Ketika Alexander hanya beberapa meter dari kereta itu, Darius III melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Raja Persia sebelumnya, di mana ia memutar keretanya dan melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Dia berteriak panik, melepas mahkota di kepalanya agar larinya lebih ringan. Melihat rajanya lari, seluruh pasukan Persia juga lari tunggang langgang. Alexander pun merebut kem Darius, termasuk ibu, istri, dan anak-anak perempuannya. Dan ketika ia memasuki tenda Darius, ia melihat seorang wanita tua menangis terseduh-seduh. Nama wanita tua ini adalah Sisigambis, yang ternyata adalah ibu Darius III. Alexander mendekatinya. Wanita itu mengira dia akan dibunuh. Namun Alexander berlutut di depannya, mencium tangannya, dan berkata, "Ibu, jangan takut. Bagimu, aku adalah Alexander. Bagiku, kau adalah ibu keduaku. Karena engkau melahirkan musuhku, tetapi musuhku telah melarikan diri seperti budak, maka aku akan menghormatimu seperti ibuku sendiri." Wanita tua itu terisak, dan sejak hari itu hingga akhir hayatnya, wanita tua itu benar-benar mencintai Alexander melebihi dari putranya sendiri. Pada tahun 331 sebelum Masehi, terjadi pertempuran di Gaugamela. Kala itu, Raja Darius III mendatangkan kereta berbilah yang disebut Scythe Chariots dari India. Ia memilih medan yang datar dan luas, sehingga kavaleri dan keretanya bisa bebas bergerak. Ia bahkan mengirim pasukan ke belakang Alexander untuk menyerang kem Makedonia. Tapi, Alexander lagi-lagi melakukan hal yang tak terduga. Ia memimpin kavalerinya dalam formasi baji, menusuk ke tengah garis Persia seperti pisau panas melalui mentega. Sekali lagi,
Ketika jarak antara Alexander dan Darius semakin dekat, Darius panik. Ia naik ke keretanya dan lari. Dan sekali lagi, Raja Persia melarikan diri, meninggalkan pasukannya untuk dibantai. Alexander menunggang kudanya, menelusuri medan perang. Ia melihat kereta perang Darius yang ditinggalkan, perisai emas, busur perak, dan di dekatnya jubah ungu Darius yang masih hangat. Alexander menangis. Para jenderalnya bertanya, "Mengapa tuanku menangis?" Alexander berkata, "Aku menangis karena untuk kedua kalinya aku mengejar seorang raja yang seharusnya menjadi lawan yang layak, tapi dia lari seperti kelinci. Sekarang aku tidak bisa lagi merasakan kemenangan yang sejati. Aku tidak mengalahkan seorang raja, aku hanya mengusir seorang pengecut." Alexander kemudian memasuki Babilonia, Susa, dan Persepolis. Di Persepolis, ia menemukan harta karun yang tak terbayangkan. 120.000 talenta perak dan emas, sekitar 3.000 ton. Begitu banyak sehingga ia harus menyewa 20.000 bagal dan 5.000 unta untuk mengangkutnya. Di istana itu, dalam sebuah pesta mabuk-mabukan, seorang pelacur Athena bernama Thais membujuk Alexander untuk membakar Persepolis sebagai balasan atas pembakaran Athena oleh Xerxes. Alexander yang sudah setengah sadar setuju. Obor dilemparkan, api menjalar ke tiang kayu aras, ke permadani sutra, ke relief-relief yang menggambarkan utusan dari seluruh dunia berlutut. Persepolis terbakar selama 3 bulan. Ketika Alexander sadar keesokan harinya, ia menyesal. Ia memerintahkan untuk memadamkan api, tetapi sudah terlambat. Kemegahan yang dibangun oleh Darius selama 30 tahun lenyap dalam satu malam karena mabuk. Itulah hukum sejarah. 1 detik kebodohan dapat menghapus 1000 tahun kebijaksanaan. Alexander terus mengejar Darius III hingga ke timur di Baktria. Darius dikhianati oleh satrapnya sendiri yang merantai dia ke kereta dan melarikannya. Ketika Alexander tiba, Darius sudah sekarat. Ia meminta air minum dari seorang prajurit Makedonia dan ia berkata, "Ini akhir yang pahit bagi seorang raja yang pernah menguasai dunia dari India hingga Yunani. Katakan kepada Alexander, aku mengucapkan terima kasih karena ia memperlakukan keluargaku dengan hormat. Dan katakan padanya, jangan percaya pada siapapun." Dengan kata-kata itu, Darius III, raja terakhir dinasti Achaemenid, mati di atas gerobak sapi. Alexander melepas jubahnya, menutupi tubuh Darius, dan kemudian menangis lagi. Ia kemudian mengejar pembunuh Darius, mengadilinya dengan cara Persia yang paling kejam. Alexander kemudian menikahi putri Darius bernama Stateira, yang secara simbolis berarti menikahi Persia. Ia mengadopsi pakaian Persia, protokol Persia, dan bahkan memaksa orang Makedonianya untuk bersujud di hadapannya. Orang Makedonia memberontak, mereka tidak ingin menjadi budak. Tapi Alexander mati muda, mati di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi setelah pesta minum yang terlalu banyak. Tubuhnya yang diduga sebagai campuran antara demam dan racun dimasukkan ke dalam peti madu dan dibawa ke Alexandria. Kekaisaran besarnya pecah menjadi 4 bagian. Di bekas wilayah Persia, seorang jenderal bernama Seleukus mendirikan kekaisaran Seleukia. Zaman Helenistik dimulai dan Yunani pun menjadi tuan di tanah Persia. Namun demikian, Persia tidak mati. Persia adalah seekor kucing dengan 9 nyawa. Selama 500 tahun, bangsa Seleukia memerintah, tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya menundukkan hati rakyat Persia. Sebuah suku nomaden dari stepa Kaspia yang disebut Parni di bawah pimpinan Arsakes memberontak pada tahun 247 sebelum Masehi. Mereka merebut tanah dan mendirikan kekaisaran Partia. Bangsa Partia adalah prajurit berkuda yang legendaris. Mereka memiliki taktik yang membuat Romawi menggigil ketakutan. Partian shot. Beginilah taktik itu. Pasukan kuda Partia berpura-pura mundur memancing musuh mengejar. Kemudian, di saat yang tepat, mereka memutar badan di atas pelana, menarik busur mereka dan memanah musuh dari belakang. Bayangkan, 1000 anak panah melesat dari para pemanah yang berbalik, tepat mengenai wajah tentara Romawi yang tidak siap. Pasukan Romawi yang paling disiplin pun akan hancur.
Pada tahun 53 SM, di Karrhae, Jenderal Romawi Crassus, orang terkaya di Roma dan anggota triumvirat pertama bersama Caesar dan Pompei, mencoba menaklukkan Parthia. Ia membawa 40.000 legiun terbaik. Pasukan Parthia tidak pernah melakukan kontak jarak dekat. Mereka hanya berkeliling, memanah, dan mundur. Hari pertama, Romawi kehausan. Hari kedua, mereka kehilangan ribuan orang. Hari ketiga, putra Crassus dibunuh. Hari keempat, Crassus sendiri dipancing ke dalam perundingan palsu, lalu dibunuh. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke istana Parthia. Dalam sebuah pesta pernikahan, kepala Crassus digunakan sebagai alat peraga dalam drama Euripides de Bacchae, tepat pada adegan di mana Raja Pentheus dikoyak-koyak oleh ibunya yang gila. Tradisi Romawi yang sombong tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Selama 250 tahun berikutnya, Romawi dan Parthia saling membantai di perbatasan Armenia dan Mesopotamia. Tidak ada yang menang. Hanya ada dua kerajaan yang sama-sama lelah. Kemudian, pada tahun 224 Masehi, datang badai baru dari selatan. Di provinsi Parsa, tanah leluhur Achaemenida, seorang pendeta Zoroaster muda bernama Ardashir memberontak. Ia mengklaim bahwa keluarganya adalah keturunan langsung dari raja-raja kuno. Ia menghancurkan Raja Parthia terakhir, Artabanus IV, dalam pertempuran 1 lawan 1. Ia mendirikan Kekaisaran Sasaniah. Bangsa Sasaniah membenci Parthia karena dianggap terlalu Yunani dan kosmopolitan. Mereka ingin kembali ke kemurnian Persia kuno. Mereka menghidupkan kembali protokol istana Achaemenida. Mereka menciptakan gelar Syahansyah, raja segala raja, dengan sungguh-sungguh. Mereka menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama negara yang keras, dengan para pendeta mobet yang memiliki kekuasaan luar biasa, bahkan bisa memenjarakan raja jika raja dianggap sesat. Di bawah bangsa Sasaniah, Persia untuk terakhir kalinya menjadi pusat peradaban dunia, dan mereka bahkan lebih kuat dari Achaemenida dalam hal teknologi perang. Mereka menciptakan kavaleri berat yang disebut katafrak. Kuda dan penunggangnya dilapisi baja dari kepala sampai kuku, bahkan kudanya pun memakai plat besi di wajah. Formasi katafrak Persia bagaikan tank kuno. Ketika mereka menyerang, gempa bumi terasa. Kavaleri ini menghancurkan legiun Romawi berkali-kali. Kaisar Romawi Valerian pada tahun 260 M melakukan kesalahan fatal. Ia menyerang Persia di tengah padang pasir. Pasukannya kelelahan, kehausan, dan akhirnya dikepung oleh Sapur I, Raja Sasaniah yang jenius. Valerian menyerah. Ia dan seluruh pasukannya, sekitar 70.000 orang, dijadikan budak. Valerian sendiri, menurut beberapa sumber, dipaksa untuk berlutut setiap kali Sapur ingin naik kudanya. Kulit Valerian dikuliti, diisi dengan jerami, dan dipajang di kuil Zoroaster sebagai trofi. Itu adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Romawi. Tidak ada kaisar Romawi lain yang pernah ditawan hidup-hidup. Puncak lain dari Sasaniah terjadi di bawah Khosrow I Anushirvan. Ia memerintah dari 531 hingga 579 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang paling adil di antara semua raja Persia. Konon pada suatu hari, ia menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan di pasar. Ia mendengar seorang pedagang mengeluh bahwa seorang pejabat istana telah merampas dagangannya. Khosrow kembali ke istana, memanggil pejabat itu, dan mengadilinya secara terbuka. Ia mengembalikan barang dagangan itu kepada pedagang dan memberikan hukuman mati kepada pejabat yang korup. Kemudian ia menangis. Para menterinya bertanya, "Wahai raja, mengapa kau menangis? Bukankah keadilan telah ditegakkan?" Khosrow menjawab, "Aku menangis karena di seluruh kekaisaranku yang seluas ini hanya ada satu pedagang miskin yang berani mengeluh. Artinya, rakyatku sudah terlalu takut. Seorang raja tidak boleh membuat rakyatnya takut. Seorang raja harus membuat rakyatnya mencintainya." Khosrow juga mendirikan Universitas Gondisapur, pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada abad ke-6. Para sarjana dari Yunani, India, Suriah, dan Persia berkumpul di sana.
Mereka menerjemahkan semua karya Plato, Aristoteles, Euclid, dan Galen ke dalam bahasa Persia dan Suriah. Mereka mengembangkan kedokteran. Untuk pertama kalinya, pasien dipisahkan berdasarkan penyakit mereka. Ruang isolasi diciptakan, dan ujian lisan untuk dokter diberlakukan. Ketika tentara Muslim menaklukkan Persia 1 abad kemudian, mereka tidak membakar Gondisapur. Sebaliknya, mereka berkata, ini adalah harta karun. Maka pengetahuan Yunani dan Persia diterjemahkan ke dunia Islam, lalu ke Eropa melalui Spanyol, dan akhirnya memicu Renaissance di Eropa. Jadi, dalam arti tertentu, Persia menyelamatkan filosofi Barat. Jika bukan karena Gondisapur, mungkin kita hari ini tidak akan tahu siapa Plato dan Aristoteles. Namun, sejarah berulang. Bangsa Sasania, seperti Achaemenia, menjadi terlalu besar, terlalu percaya diri, dan terlalu lelah karena perang abadi dengan Romawi yang sekarang menjadi Bizantium. Pada awal abad ke-7, di bawah Raja Khosrow II Parvis, Persia mencapai ekspansi terakhirnya yang dahsyat. Khosrow II memanfaatkan perang saudara di Bizantium. Pasukannya merebut Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Mereka mengambil relikui salib suci, kayu salib tempat Yesus mati, dan membawanya ke Persia. Umat Kristen di seluruh dunia terkejut. Pasukan Persia kemudian merebut Mesir, Libya, dan mendekati Konstantinopel, seolah-olah Persia akan menghidupkan kembali kekaisaran Sirus. Tapi di Konstantinopel, Kaisar Heraklius melakukan hal yang tidak terduga. Ia tidak menunggu dikepung. Ia mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, membawa relikui agama, dan melakukan perang salib sebelum perang salib ada. Ia berlayar melewati Laut Hitam, menyerang Persia dari utara, langsung ke jantung kekaisaran. Dalam pertempuran di reruntuhan Niniwe, dekat tempat Alexander dulu mengalahkan Darius III, Heraklius menghancurkan pasukan Persia. Khosrow II melarikan diri. Ia kemudian digulingkan dan dibunuh oleh putranya sendiri, Kafat II, yang langsung menandatangani perjanjian damah memalukan dengan Bizantium. Semua wilayah yang direbut dikembalikan, dan relikui salib suci dipulangkan dengan upacara besar-besaran ke Yerusalem. Kedua kekaisaran itu sama-sama hancur. Mereka seperti dua petinju yang saling memukul sampai keduanya pingsan. Pada saat kekaisaran Sasania sedang terkapar kehabisan napas setelah perang berdarah melawan Romawi Timur, dari gurun Arabia muncullah sebuah kekuatan baru yang dipersatukan oleh agama Islam. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim mulai bergerak ke utara. Ekspedisi pertama menyentuh perbatasan Persia pada tahun 634 Masehi, di mana para bangsawan Sasania di Istana Madain terkejut sebab mereka belum pernah berhadapan dengan pasukan yang imannya membara seperti ini. Hingga pada tahun 636 Masehi, pasukan Persia yang besar di bawah Jenderal Rustam Farrokhzad bertemu dengan pasukan Muslim pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas di dataran Qadisiyah dekat Kufah, Irak sekarang. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Dan saat mereka tergeletak di atas kanvas, muncullah seorang penakluk baru dari gurun Arabia. Namanya adalah Umar bin Khattab. Pada tahun 634, pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab mulai menyerbu Persia. Ketika kabar itu sampai ke istana Sasaniah, para bangsawan hanya tertawa. Badui gurun yang tak makan siang, hanya makan kadal dan belalang. Mereka tidak punya kavaleri lapis baja, tidak punajab perisai besi, hanya unta dan pedang pendek. Mari kita hancurkan mereka. Mereka mengirim pasukan besar ke Qadisiyah pada tahun 636. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, gajah perang Persia mengamuk dan membuat pasukan Muslim mundur. Panglima Muslim bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa sepanjang malam demi kemenangan. Hingga pada hari kedua, pasukan Muslim mengubah taktik, memanah mata gajah-gajah itu. Gajah-gajah itu mengamuk, berbalik, dan menginjak-injak pasukan Persia sendiri. Pada hari ketiga, angin badai bertiup dari arah gurun tepat ke wajah pasukan Persia, mengaburkan pandangan mereka. Dan saat itulah serangan terkoordinasi dilancarkan. Pasukan Muslim berteriak, Allahu Akbar, dan menyerbak seperti air bah. Tentara Persia hancur, dan Jenderal Persia bernama Rustam Farrokhzad akhirnya
tewas. Bendera kebanggaan Persia, Deraf Skafiani, bendana kulit macan tutul yang bertabur permata, jatuh ke tangan Muslim. Kekaisaran Sasania yang sudah berusia lebih dari 4 abad itu runtuh dalam waktu singkat, di mana raja terakhir mereka, Yazdegerd III, melarikan diri ke timur ke daerah Khorasan. Ia diburu, dan pada tahun 651 Masehi, ia tewas. Setelah jatuhnya Kekaisaran Sasania, Persia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Bahasa Persia digantikan oleh bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Dan agama Zoroaster atau penyembah api, yang selama ribuan tahun menjadi identitas bangsa Persia, berangsur-angsur ditinggalkan. Sebagian besar rakyat Persia memeluk Islam secara sukarela. Namun banyak juga pendeta Zoroaster yang hijrah ke India, di mana keturunan mereka hingga kini dikenal sebagai komunitas Parsi. Misalnya keluarga Tata dan Godrej yang terkenal. Api-api suci di kuil-kuil Zoroaster perlahan padam karena tidak ada lagi yang merawat. Orang-orang keturunan Persia yang memeluk Islam kemudian memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban Islam, di mana para cendekiawan Persia menjadi ujung tombak ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan astronomi dalam apa yang disebut zaman keemasan Islam. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Bukhari dari Bukhara, Al-Biruni dari Khwarezm, dan Al-Ghazali dari Tus, semuanya adalah etnis Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Pada abad ke-9, ketika kekuasaan Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, lahirlah dinasti-dinasti lokal di timur yang secara nominal tetap setia kepada khalifah tetapi bertindak otonom. Yang paling penting adalah dinasti Samaniyah dari tahun 819 hingga 9099 yang berpusat di Bukhara, Uzbekistan sekarang, dan Nishapur, Iran Timur. Para penguasa Samani adalah Muslim yang taat. Para sastrawan didorong untuk menulis dalam bahasa Persia yang baru, ditulis dengan aksara Arab namun dengan tata bahasa Persia. Penyair pertama yang menonjol adalah bernama Rudaki, wafat tahun 941, yang dijuluki Adamnya puisi Persia. Meskipun konon ia buta sejak lahir, ia memiliki ingatan luar biasa dan mampu melantunkan ribuan bait. Rudaki mengubah syariat-syariat Persia kuno menjadi puisi yang merdu. Sayangnya, hanya sedikit karyanya yang tersisa, tetapi pengaruhnya sangat besar. Ia membuka jalan bagi seorang sastrawan yang akan datang kemudian. Sastrawan itu bernama Ferdowsi. Ferdowsi lahir di Tus, dekat kota suci Meshed sekarang. Ia berasal dari keluarga Dihkan, yaitu bangsawan pemilik tanah yang masih menyimpan cerita-cerita lisan tentang kejayaan Persia kuno. Ferdowsi menghabiskan sekitar 30 tahun hidupnya untuk menulis Shahnameh, Kitab Para Raja, sebuah epos nasional sepanjang 60.000 bait, 2 kali lipat dari Iliad dan Odyssey digabungkan. Ia menggabungkan bahasa Arab dan bahasa Persia. Ia memulai dari penciptaan dunia dan raja pertama, Keyumars. Ia menceritakan tentang Jamshid yang mulia, namun menjadi sombong sehingga kehilangan tahtanya. Tentang Zahak, raja jahat yang tumbuh 2 ular di bahunya. Tentang pahlawan Super Rostam yang tak terkalahkan, namun terlalu sombong, sebuah adegan yang membuat pembaca menangis hingga sekarang. Shahnameh diakhiri dengan penaklukan Islam dan matinya Raja Persia Yazdegerd III. Ferdowsi kemudian menulis dalam bait penutup yang terkenal, banyak yang akan berusaha dan banyak yang akan gagal. Tapi aku tidak mati, aku hidup selamanya. Karena aku telah menabur benih kata-kata. Konon, ketika ia menyelesaikan karyanya, ia mempersembahkannya kepada Sultan Mahmud dari Ghazni, penguasa Turki yang memerintah di Afghanistan. Sultan yang kurang menghargai itu hanya memberikan hadiah yang sedikit. Ferdowsi kecewa dan menulis satir pedas, lalu mengungsi. Namun kemudian Sultan menyesal dan mengirim untayan emas ke Tus. Tetapi saat itu jenazah Ferdowsi sedang keluar dari gerbang kota yang lain. Meski begitu, Shahnameh tetap hidup. Selama 1000 tahun berikutnya, setiap keluarga Persia, dari petani hingga raja, membaca atau mendengarkan Shahnameh. Mereka hafal nama-nama pahlawannya. Mereka menangis di bagian tragis.
Dan karena Islam, Persia mendapatkan agama baru yang tetap dianut hingga kini oleh mayoritas rakyatnya. Perubahan besar itu bukanlah kehancuran, melainkan transformasi. Seperti seekor ulat yang menjadi kupu-kupu, Persia yang Zoroastrian atau penyembah api berubah menjadi Persia yang Islami. Hingga sekarang, di kafe-kafe Teheran, orang masih membacakan puisi Hafez, penyair abad ke-4 pelan untuk meramal nasib sambil mengangguk-angguk menahan haru. Itulah kekuatan perpaduan antara Islam dan kebudayaan Persia yang telah berlangsung lebih dari 13 abad. Dinasti demi dinasti datang dan pergi, dari Ghaznawiyah, Seljuk, hingga dinasti Khwarezmsyah. Kemudian datanglah badai yang lebih dahsyat, kedatangan bangsa Mongol. Pada tahun 1219, Genghis Khan dari Mongol menyerbu Khwarezmsyah. Ia membantai lebih dari 1,5 juta orang di Khorasan saja. Genghis Khan memerintahkan agar penduduknya dihitung. Ketika mereka membagi korban tewas, setiap prajurit Mongol harus menghabisi 400 orang. Jumlah korban tewas di Merv mencapai 700.000 jiwa. Sungai-sungai berwarna merah selama berbulan-bulan. Kemudian cucu Genghis bernama Hulegu Khan menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah. Persia sekali lagi hancur. Namun cara kerja kekaisaran Mongol aneh. Setelah mereka menghancurkan, mereka membangun kembali. Mereka membutuhkan birokrat yang cerdas, dan siapa yang lebih cerdas dari Persia? Maka dalam beberapa generasi, bangsa Mongol menjadi Persia. Mereka masuk Islam. Mereka membangun masjid dan madrasah. Seorang cendekiawan Persia bernama Rashid al-Din Hamadani yang menjadi wazir di istana Ilkhanat menulis Jami' al-Tawarikh, kumpulan sejarah yang merupakan sejarah dunia pertama yang komprehensif. Di dalamnya, ia menggambarkan sejarah Cina, India, Mongol, dan Persia. Kemudian muncullah Timur Leng pada akhir abad ke-14. Timur Leng adalah seorang yang lumpuh kaki kanannya dan tangan kanannya, tetapi ia menaklukkan wilayah dari Delhi hingga Damaskus. Ia membangun piramida tengkorak setinggi 10 meter di kota-kota yang memberontak. Ia kejam, tetapi ia juga seorang pelindung seni. Makam Gur-e-Amir di Samarkand yang dibangunnya adalah salah satu arsitektur terindah di dunia, dengan kubah biru yang memantulkan cahaya seperti langit. Cucu Timur Leng Haq bernama Uluh Beg adalah seorang astronom. Ia membangun observatorium terbesar di abad ke-15 di Samarkand dengan sekstan raksasa setinggi 40 meter. Ia menghitung panjang 1 tahun dengan akurasi yang hanya berbeda 25 detik dari perhitungan NASA modern. Hebat! Sayangnya, ia dihabisi oleh putranya sendiri karena lebih mencintai bintang daripada politik. Setelah Timur Leng mati, muncullah dinasti yang paling membanggakan bagi Iran modern. Dinasti Safawiyah, di mana rajanya Shah Ismail Sepun, seorang pemuda berusia 14 tahun, menyatukan kembali Persia setelah berabad-abad terpecah. Ia mendeklarasikan Syiah 12 imam sebagai agama negara. Ini adalah tindakan yang sangat berani dan konsekuensial. Dengan menjadikan Persia Syiah, Shah Ismail secara permanen memisahkan Iran dari dunia Turki Sunni, Ottoman, dan dunia Arab Sunni. Perbatasan modern Iran dalam banyak hal adalah hasil dari perang panjang antara Safawiyah dan Ottoman selama 200 tahun. Puncak Safawiyah adalah Shah Abbas-Pini dari tahun 1588 hingga 1629. Ia memindahkan ibu kota ke Isfahan. Ia membangun lapangan Nakshajahan yang begitu luas sehingga bisa dipakai untuk bermain polo. Di sekeliling lapangan, ia membangun Masjid Shah dengan ubin biru keemasan yang berubah warna setiap jamnya. Ia membangun istana Chehel Sotoun dengan 20 tiang kayu yang dicerminkan di kolam sehingga terlihat 40 tiang. Para pelancong Eropa yang datang ke Isfahan menangis dan berkata, "Isfahan adalah setengah dunia." Persia menjadi pusat perdagangan sutra global. Ia mengusir Portugis dari Hormuz dengan bantuan Inggris. Ia mengirim duta besar ke Eropa,
mencoba membentuk aliansi melawan Ottoman. Ia juga merekrut budak-budak Armenia dan Georgia untuk menjadi pasukan elit setianya karena ia tidak percaya pada bangsawan Turkoman Kisilbas yang sebelumnya terlalu kuat. Bahkan, Shah Abbas digambarkan sebagai raja yang kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi sangat adil terhadap rakyat jelata. Konon, ia suka menyamar dan berjalan di pasar pada malam hari seperti halnya Harun al-Rashid. Dalam suatu malam, ia mendengar seorang wanita tua mengeluh, Shah Abbas, kau selalu berbicara tentang keadilan, tetapi pejabatmu mencuri mentegaku." Keesokan harinya, pejabat itu dipecat dan wanita tua itu diberi 1000 koin emas. Setelah Safawiyah runtuh akibat invasi Afghani pada tahun 1722, muncullah Nader Shah, seorang komandan militer yang mungkin adalah yang terhebat dalam sejarah Persia setelah Cyrus dan Darius. Ia lahir dari keluarga penggembala suku Afshar, miskin dan buta huruf. Namun ia memiliki bakat taktik perang yang jenius. Ia merebut kembali Afghanistan, menaklukkan India, dan pada tahun 1739 menjarah Delhi. Dalam penjarahan itu, ia membawa pulang tahta Merak yang kemudian menjadi lambang kekayaan Persia dan berlian Koh-i-Noor, Gunung Cahaya, yang sekarang ada di mahkota Inggris. Ia juga membawa pulang 10.000 gerobak emas, perak, permata, dan sutra. Namun Nader Shah menjadi semakin gila setelah sukses. Ia menjadi raja yang brutal dan memeras rakyat. Hingga pada tahun 1747 ia dihabisi oleh para pengawalnya sendiri di tidurnya. Dan setelah kematiannya, Persia tercerai-berai lagi, di mana Karim Khan Zand, seorang yang bijaksana dan rendah hati, mendirikan dinasti Zand di Shiraz. Ia tidak mau disebut Shah, ia memilih gelar wakil rakyat. Ia menjadikan Shiraz sebagai ibu kota budaya, membangun benteng Karim Khan, Taman Eram, dan Fakil Bazar. Orang Shiraz kemudian terkenal sebagai kota penyair, sebab Hafez dan Saadi tinggal di sana dan juga dikenal sebagai kota anggur. Pada akhir abad ke-18, seorang kepala suku dari utara, Aga Muhammad Khan Qajar, menyatukan Persia dengan kekejaman yang mengerikan. Ia mendirikan dinasti Qajar. Tapi ini adalah awal dari era kemunduran yang menyedihkan. Sebab kekaisaran Rusia di bawah Peter the Great dan Catherine the Great diciutkan seperti raksasa yang lapar. Perang antara Rusia melawan Persia yang terjadi sebanyak 2 kali dari tahun 1804 hingga 1813 dan 1826 hingga 1828 menyebabkan Persia kehilangan semua wilayah Kaukasus. Georgia hilang, Dagestan hilang, Azerbaijan Utara hilang, Armenia hilang. Berdasarkan perjanjian Gulistan tahun 1813 dan perjanjian Turkmenchay tahun 1828, Sungai Aras menjadi perbatasan antara Iran dan Rusia. Itulah mengapa sekarang ada 2 Azerbaijan. Azerbaijan Utara yang dulu milik Rusia dulu, dan Azerbaijan Selatan milik Iran. Rakyat Iran tidak pernah melupakan ini. Sementara Rusia menggerogoti utara, Inggris Raya menggerogoti timur dan selatan. Inggris ingin mengamankan India dari invasi Napoleon dan kemudian dari Tsar Rusia. Maka Inggris menyuap, mengancam, dan memanipulasi raja-raja Qajar. Pada tahun 1857, setelah perang Anglo-Persia yang singkat, Iran kehilangan Herat dan seluruh Afghanistan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Persia secara historis. Ini adalah luka yang dalam. Hingga pada tahun 1872, Shah Nasser al-Din memberikan konsesi monopoli seluruh sumber daya alam Iran kepada Baron Inggris Julius de Ruyter. Hanya karena protes habis-habisan dari rakyat dan ulama di Teheran, konsesi itu dibatalkan. Pada tahun 1890, ia memberikan konsesi monopoli tembakau kepada seorang mayor Inggris. Kembali ulama, dipimpin oleh Ayatollah Mirza Hasan Shirazi, mengeluarkan fatwa, penggunaan tembakau adalah perang melawan Imam Mahdi. Seluruh Iran memboikot tembakau. Bahkan, istri-istri Shah berhenti merokok. Perusahaan Inggris bangkrut. Ini adalah kemenangan besar pertama demokrasi dan ulama bersatu. Gerakan konstitusi Iran dari tahun 1905 hingga 1911 adalah pemberontakan besar berikutnya.
Rakyat, pedagang, dan ulama duduk di bas di kedutaan Inggris di Teheran, mogok makan, menuntut parlemen. Shah Muzaffar al-Din Qajar yang sakit-sakitan terpaksa setuju. Pada tahun 1906, parlemen Iran dibuka untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka menulis konstitusi. Namun Syah berikutnya, Muhammad Ali Shah, dengan bantuan Brigade Persia Kosak yang dilatih oleh Rusia, mengebom gedung parlemen pada tahun 1908. Ratusan orang tewas. Perang saudara pecah. Para pejuang konstitusi dari Tabriz, Gilan, Isfahan berjuang mati-matian. Pada tahun 1909, mereka merebut Teheran, menggulingkan Muhammad Ali Shah, dan memulihkan konstitusi. Tapi itu tidak bertahan lama. Karena Perang Dunia I pecah, Iran menyatakan netral, tapi Inggris, Rusia, Ottoman, dan Jerman tetap masuk dan bertempur di tanah Iran. Ratusan ribu orang Iran mati kelaparan akibat blokade Inggris atas makanan. Dari abu penderitaan inilah lahir Reza Khan. Ia adalah seorang prajurit dalam Brigade Persia Kosak. Ia tinggi, kekar, tegas, dan buta huruf. Pada 1921, ia melakukan kudeta. Pada 1925, ia menjadi Shah dan mendirikan dinasti Pahlavi. Ia berganti nama menjadi Reza Shah Pahlavi. Ia adalah seorang nasionalis yang keras. Ia melihat kekacauan Iran dan memutuskan Iran harus modern dengan paksa, tanpa ampun. Ia membangun jalur kereta api Trans-Iran yang melintasi pegunungan Alborz dan Zagros, sebuah proyek yang dianggap para insinyur Eropa tidak mungkin dilakukan. Ia merampas lahan dari kaum bangsawan dan membagikannya kepada petani. Ia mewajibkan orang Iran untuk memakai pakaian barat. Ia mencabut jilbab para wanita dengan paksa di jalanan. Ia memerintahkan para pria melepas sorban dan memakai topi fedora Pahlavi. Ia membangun Universitas Teheran 1934, mengirim ratusan pelajar ke Eropa. Ia mendirikan pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik gula. Namun ia juga seorang tiran. Tidak ada kebebasan pers, tidak ada partai politik. Mulutnya penuh sumpah serapah dan tinjunya cepat. Pada tahun 1935, ia secara resmi meminta dunia untuk menyebut Iran bukan Persia. Katanya, Persia adalah nama kuno yang indah, tapi itu nama untuk satu provinsi. Iran adalah nama untuk seluruh bangsa Arya. Kita adalah satu bangsa. Pada Perang Dunia II, ia menyatakan netral, tapi ia bersimpati kepada Jerman Nazi, seperti banyak nasionalis yang anti-Inggris dan anti-Rusia. Inggris dan Uni Soviet tidak bisa menerima itu, karena Iran adalah jembatan penting untuk mengirim bantuan ke Soviet. Pada Agustus 1941, Inggris dan Soviet menginvasi Iran dari selatan dan utara. Mereka memaksa Reza Shah turun tahta. Ia dikirim ke pengasingan ke Mauritius, lalu ke Johannesburg. Ia meninggal sendirian pada 1944. Putranya, Muhammad Reza Pahlavi, naik tahta pada usia 22 tahun. Ia adalah seorang pria yang pemalu, lembut, dan sangat barat. Ia menikahi putri Mesir, Fauzia, yang diceritakan sebagai wanita tercantik di dunia, lalu menceraikannya. Ia menikahi Soraya, lalu menceraikannya ketika dia tidak bisa memberinya putra. Lalu ia menikahi Farah, yang memberinya 4 anak. Ia ingin menjadi raja yang dicintai, tapi ia memiliki 2 kelemahan fatal. Ia tidak percaya pada partai politik, dan ia terlalu percaya pada Amerika Serikat. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, seorang nasionalis tua yang terkenal jujur hingga ia tidur di lantai kantornya, menasionalisasi industri minyak Iran. Inggris marah. Mereka memboikot minyak Iran. Ekonomi Iran hancur. Mossadegh tetap bertahan. Kemudian, pada Agustus 1953, CIA dengan bantuan MI6 Inggris mengorganisir kudeta Operasi Ajax. Kuda-kuda Shah, para jenderal bayaran, dan massa bayaran turun ke jalan, membagi-bagikan uang, dan membakar rumah Mossadegh. Mossadegh ditangkap, diadili, dan dihukum mati, kemudian diubah menjadi tahanan rumah sampai mati.
sah kembali dari Roma, dan sejak saat itu ia menjadi boneka Amerika. Ia membentuk dinas intelijen SAVAK yang menyiksa dan membunuh ribuan lawan politik. Namun pada tahun 1960-an, ia meluncurkan Revolusi Putih, sebuah program modernisasi yang memberikan hak pilih kepada perempuan, reforma agraria, bagi-bagi saham pabrik, dan pemberantasan buta huruf. Ekonomi tumbuh pesat, minyak mengalir, pabrik-pabrik berdiri, gedung pencakar langit bermunculan di Teheran. Kelas menengah baru lahir, tapi kesenjangan ekonomi sangat lebar. Para petani yang kehilangan tanah mereka lari ke kota dan tinggal di kumuh selatan Teheran. Para ulama yang kehilangan kekuasaan dan tanah mereka marah. Mereka memimpin protes. Pada tahun 1963, Ayatollah Khomeini memimpin pemberontakan. Ia dipenjarakan, lalu diasingkan ke Turki, lalu ke Irak, lalu ke Perancis. Dari pengasingan, ia mengirimkan kaset khotbahnya yang direkam, yang diselundupkan ke Iran, didengarkan oleh jutaan orang di masjid-masjid bawah tanah. Khotbahnya sederhana. Syah adalah boneka Amerika, Islam adalah solusi, aku akan menggulingkan rezim. Pada tahun 1978, gelombang protes besar melanda Iran. Para demonstran meneriakkan, "Mark Bar Shah!" Syah panik, ia menderita kanker, dan ia kehilangan dukungan dari Amerika. Presiden Carter sedang sibuk dengan hak asasi manusia. Pada 16 Januari 1979, Syah dan keluarganya naik pesawat ke Mesir. Mereka tidak pernah kembali. 2 minggu kemudian, pada tanggal 1 Februari 1979, pesawat Air France yang membawa Ayatollah Khomeini mendarat di Teheran. Jutaan orang menyambutnya. Mereka menangis, mencium tanah, dan berteriak, "Allahu Akbar, revolusi Islam telah menang." Pada tanggal 1 April 1979, setelah referendum nasional, Republik Islam Iran diproklamasikan. Bendera Persia yang kuno singa bermahkota dengan pedang diganti dengan bendera hijau putih merah dengan tulisan Allahu Akbar 22 kali. Dan satu era berakhir, era lain dimulai. Kini, lebih dari 4 dekade setelah revolusi, Iran tetap menjadi misteri bagi dunia luar. Sebuah republik teokratis di mana pemimpin tertinggi agama lebih kuat daripada presiden. Sebuah negara yang membakar bendera Amerika, tetapi anak-anak mudanya diam-diam streaming serial Netflix di ponsel mereka. Sebuah negeri dengan sanksi ekonomi yang menghancurkan, tetapi juga dengan industri roket, drone, dan nuklir yang canggih. Sebuah masyarakat di mana wanita diwajibkan memakai jilbab, tetapi banyak yang memakainya dengan longgar, dengan poni keluar, dan lipstik merah. Sebuah bangsa yang secara resmi membenci musik rock, tetapi memiliki salah satu adegan musik bawah tanah paling kreatif di dunia. Sebuah negara yang pemerintahannya menyebut Israel sebagai entitas setan, tetapi memiliki 25.000 orang Yahudi Iran yang hidup relatif damai dan bahkan memiliki kursi di parlemen. Paradoks di atas paradoks. Namun, setelah 2500 tahun, satu hal tetap sama. Iran masih Persia, bukan sekadar nama, bukan sekadar negara di peta. Persia adalah sebuah ide bahwa peradaban bukan tentang seberapa besar kamu menaklukkan, tetapi tentang seberapa baik kamu mengatur. Ide bahwa kekuasaan tidak harus kejam. Kekuasaan bisa murah hati, seperti Cyrus yang mengembalikan bangsa-bangsa ke tanah air mereka. Ide bahwa keadilan tidak hanya untuk kawan, tetapi juga untuk lawan, seperti Darius yang berjalan di pasar. Ide bahwa puisi lebih kuat dari pedang, karena pedang membunuh tubuh, tetapi puisi menyelamatkan jiwa. Ide Persia tidak pernah padam. Ia berubah bentuk, ia bersembunyi di dalam hati, ia menyala di bait-bait Hafez, ia melompat di atas panggung teater yang disensor. Ia terbang dengan pesawat ruang angkasa yang membawa astronot Iran keluar angkasa. Persia tidak pernah mati, Persia hanya tidur. Dan setiap kali dunia menuliskan sebuah obituary untuk Persia,
Persia bangkit kembali dengan senyum, mengeringkan air matanya, dan berkata, "Kami baru saja istirahat sebentar. Sekarang mari kita mulai putaran berikutnya." Maka seperti itulah kiranya, wahai penonton setia Venomadik. Sekarang engkau telah menyusuri jalan raya kerajaan Persia, dari Pasar Gadai hingga Persepolis, dari Ctesifon hingga Isfahan, dari gurun pasir Afrika hingga stepa Asia Tengah. Engkau telah melihat mahkota kemuliaan, dan engkau telah melihat rantai keterhinaan. Engkau telah mendengar gemuruh kavaleri Katafrak, dan engkau telah mendengar ratapan Shahnameh. Engkau telah melihat api suci yang menyala di kuil-kuil, dan engkau telah melihat api yang membakar Persepolis. Sekarang, ketika engkau menutup halaman ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa arti kebesaran? Apakah kebesaran berarti menguasai separuh populasi dunia seperti Cyrus? Apakah kebesaran berarti membangun kota yang setengah dunia mengaguminya seperti Shah Abbas? Atau apakah kebesaran berarti pada akhirnya mampu mati dengan tenang di tempat tidur yang sama, di tanah leluhur yang sama, dikelilingi oleh anak cucu yang masih bisa membaca puisi dalam bahasa ibumu? Pertanyaan itu hanya bisa kau jawab sendiri. Tapi satu hal pasti, tidak ada bangsa di muka bumi yang memiliki cerita seperti ini. Dari kejayaan purba hingga penderitaan modern, dari kedukaan penaklukan hingga kebangkitan identitas, Persia berdiri sebagai saksi bahwa waktu adalah lingkaran, bukan garis lurus. Dan di ujung lingkaran itu, di mana api bertemu dengan abu, di sanalah Persia akan selalu menunggu untuk bercerita lagi, menunggu untuk mengejutkan dunia lagi, menunggu untuk membuktikan bahwa apa yang disebut akhir hanyalah awal dari babak berikutnya. Selamat tinggal, dan ingatlah, jangan pernah meremehkan bangsa yang masih menangis membaca kisah Rostam dan Sohrab setelah 1000 tahun. Karena air mata itu adalah bukti bahwa hati masih hidup, dan selama hati masih hidup, Persia tidak akan pernah mati.